افتحوا كتبكم صفحة 295 halaman 295 Bajatun Baik Naqra' sawiyan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa inna Yunusa laminal mursalin إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم الشرح قوله تعالى wa inna Yunusa laminal mursalin yukhbiru ta'ala an abdihi wa rasulihi Yunusa wa huwa Yunus ibn Matta wa Matta rajulun salihun min sulaha'a Bani Israili tuwuffiya وولده يونس في بطن أمه بقرية من قرى الموصل يقال لها نينوى فكبر يونس ونبئ وأرسل إلى قومه إذ كانوا يعبدون الأصنام وبذلك كان رسولا من رسل الله عليه السلام وقوله تعالى إذ أبق إلى الفلك المشحون أي إذ هرب إلى السفينة المملوءة بالركاب وقوله تعالى فساهم فكان من المدحضين أي اقترع مع ركاب السفينة فكان من المغلوبين وقوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم أي ابتلعه الحوت وهو آت بما يلام عليه. Firman Allah SWT, wa inna Yunus, sesungguhnya Yunus itu, Yunusa, ini isim alam, merupakan alamun, nama-nama yang a'jam. Jadi isim alam ini tidak boleh diberikan tanwin. Istilah nahwunya adalah al-mamnu' minas sarfi. Yunus, semua nama-nama nabi dan rasul yang 25 itu adalah mamnu' minas sarfi. Maksudnya tidak boleh dikasih tanwin. Inna Yunusan, Yunusun dan Yunusin. Tidak boleh begitu. Semua nama-nama nabi itu mamnu' minas sarfi kecuali 6. Disingkat dalam satu bait yang berbunyi son syamlah. Son syamlah. Son itu Nabi Saleh, Sod Saleh, Nun Nuh, kemudian Syam Shin Syuaib, Mim Muhammad, Lam Lut, haknya terakhir adalah Hud, Nabi Hud. Jadi nama-nama nabi yang 6 ini, Son Syamlah, singkatan dari Son Syamlah ini, boleh diberikan tanwin. Sisanya tidak boleh dikasih tanwin. Inna Allah astafa Adam wa Nuha. Nuha di situ pakai tanwin, wa Nuhan, ya. Kemudian Luton,
wa Ismaila wal Yas'a wa Ismaila wal Yasa wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Lut juga termasuk yang tidak termasuk mamnu min asy-syarfi. Jadi nama-nama nabi semuanya mamnu min asy-syarfi kecuali Son, Syamlah. La minal mursalin. Sungguh Yunus itu benar-benar ya dari kalangan para rasul mursalin. Id abaqa, ketika abaqa dia Yunus abaqa lari ilal fulki, ke kapal al-mashhun yang penuh dengan muatan. Fasahama, di atas kapal Nabi Yunus, fasahama, masuk undian, diundi ya. Fakana minal mudhadin, ternyata setelah diundi Nabi Yunus itu termasuk orang-orang yang selalu kalah. Mudhadin, asal artinya adalah tergelincir. Dahadha, yadhadu, mudhadin ya, asal katanya yang selalu tergelincir. Jadi undian itu ya, diundi keluar namanya Nabi Yunus sampai 3 kali, selalu kalah. Faltaqamahu, akhirnya karena kalah, setelah naik ke kapal, loncat dari kapal, iltaqamahu, ditelan al-hutu, ikan besar, ditelan ikan besar. Wa huwa mulim, dan sedangkan dia Nabi Yunus ketika ditelan dalam keadaan mulimun, tercela. Ini adalah kisah-kisah para nabi dan rasul yang diceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran itu isinya hampir 70% tentang kisah-kisah, cerita-cerita. Tujuan pertama kenapa banyak diceritakan kisah-kisah, tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran ya dari kisah-kisah para umat terdahulu. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Surah Al-Anbiya, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah umat terdahulu supaya mereka yatafakkarun, mau berpikir. Kemudian yang kedua, selain untuk pelajaran dari kita, kisah-kisah ini semuanya yang ada di dalam Al-Quran pasti nyata, tidak ada yang dibuat-buat. Allah berfirman, laqad kana fi qisasihim ibratun ya ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah nabi-nabi umat-umat terdahulu ada ibrah, ada pelajaran hikmah ulul albab, bagi orang yang berfikir. Maka hadisun yuftara, kisah-kisah itu bukan cerita yang yuftara, dibuat-buat. Semuanya berdasarkan kisah nyata. Kalau dahulu pernah ada lautan berbelah, memang ada. Hujan batu, memang ada dulu ya. Maka hadisan yuftara, seakan-akan mustahil ada banjir yang hampir menutupi seluruh bumi ini, dan semuanya itu benar-benar nyata. Maka hadisan yuftara. Terakhir yang ketiga, kisah-kisah ini yang disebutkan dalam Al-Quran selain untuk pelajaran dan ibrah bagi kita semua, untuk tasliyah. Tasliyah itu apa? Tasliyah itu adalah hiburan, motivasi bagi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad di Mekah 13 tahun berdakwah di sana, mengajak kaumnya, mengajak keluarganya, mengajak paman-pamannya, kira-kira berapa persen yang ikut atau masuk Islam semua? Nabi Muhammad diusir, dilempar ya, kemudian diancam mau dibunuh. Semua itu tentu karena Nabi juga sebagai manusia pasti memiliki fase-fase yang namanya lemah, tidak semangat. Datanglah, turunlah ayat kisah-kisah terdahulu. Wahai Muhammad ya, nabi-nabi terdahulu sebelum kamu itu juga sama mengalami hal yang sama dari kamu, bahkan lebih parah. Termasuk salah satunya adalah kisah Nabi Yunus ini ya. Semua kisah-kisahnya tujuannya hanya untuk membuat Nabi Muhammad termotivasi, terhibur lagi, dan semangat untuk menjalani dakwahnya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Semua kisah-kisah yang kami ceritakan dari nabi-nabi dan rasul-rasul ya, ma nusabbitu bihi fu'adak. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat, memperkokoh
fuadak ke hatimu lagi, memberikan motivasi, semangat, sehingga Nabi Muhammad kembali tercharge, kembali terisi semangatnya untuk semangat berdakwah. Salah satunya ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kisahnya Nabi Yunus, ya. Wa inna Yunusa. Kita baca penjelasannya. Qaulu ta'ala wa inna Yunusa laminal mursalin. Sungguh Nabi Yunus itu benar-benar merupakan dari karangan para rasul. Lam di situ lam taukid, la mina. Lam di situ lam taukid, tujuannya untuk penekanan bahwa Nabi Yunus itu sungguh-sungguh, ya, bukan dari kalangan orang biasa, tapi diangkat derajatnya menjadi rasul. Yukhbiru ta'ala an abdihi wa rasulihi. Allah menghabarkan tentang abdihi, hambanya, wa rasulihi, dan rasulnya. Siapa? Yunusa. Dia adalah Yunus. Siapa Nabi Yunus? Nasabnya bagaimana nasabnya? Nabi Yunus itu merupakan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, ya. Wa huwa Yunus ibn Matta. Nama bapaknya adalah Yunus bin Matta. Lawan kata dari Matta adalah Sasa. Itu bahasa Madura ini. Ini bahasa Israel. Yunus bin Matta. Siapa Matta? Bapaknya Yunus. Wa Matta, dan Matta adalah rajulun soleh, laki-laki yang soleh. Min sulaha'a, laki-laki yang soleh dari kalangan orang-orang soleh Bani Israel. Dari kalangan orang-orang soleh Bani Israel. Salihun jamaknya adalah Sulaha'un. Bani Israel. Tufiya wa waladahu Yunusu fi batni ummihi. Meninggal dan lahir. Tufiya Matta tadi meninggal, wa waladahu Yunus, ya. Kemudian Nabi Yunus lahir fi batni ummihi, dari perut ibunya, bi qaryatin min qura, di desa. Nama desanya adalah Al-Musul. Qaryah itu desa, jamaknya adalah Qura. Madinatun, kota, jamaknya Mudunun, jamaknya Mudunun. Desa tempat lahirnya Nabi Yunus adalah Al-Musul, salah satu tempat di daerah Irak kalau nggak salah. Ini tempatnya di daerah Irak. Yuqalu laha, juga dikatakan Musul ini sebagai nama lainnya adalah Ninawa. Ninawa. Tempatnya berada di sekitaran utara Irak, negara Irak. Sekarang ini kalau nggak salah menjadi negara bagian Irak. Tapi nggak di mana tempat aslinya, lebih tepatnya, ya. Wallah, intinya di Irak. Fakabara Yunus tumbuh besar, lahir di Irak, di Ninawa. Wanubi'a, kemudian diangkat menjadi nabi. Wanubi'a, diangkat menjadi nabi. Wa ursila ila qaumi, kemudian diangkat dan diutus ke kaumnya. Ihkanu, karena kaumnya Nabi Yunus itu ya'budunal asnam, mereka menyembah berhala. Diangkat Nabi Yunus menjadi rasul, menjadi nabi, berdakwah ke kaumnya yang penyembah berhala. Wabidzalika kana rasulan, oleh karena itu karena Nabi Yunus itu rasulan, termasuk rasul min rusulillahi alaihi wassalam, dari rasul-rasul Allah, ya. Atas mereka assalam, keselamatan. Jadi tugasnya para nabi itu, tujuannya diutus ke muka bumi untuk mendakwahi tauhid, untuk mengajak kepada agama tauhid. Islam dulu gak ada istilahnya. Istilah Islamnya gak ada dulu. Cuma tauhid. Agama tauhid. Apa dalilnya? Allah berfirman, laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat itu seorang rasul, ya. An i'budullah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, yang berhala-berhala ini, ya. Wa qauluhu ta'ala, Yunus diutus ke kaumnya yang menyembah berhala. Setelah diutus berdakwah lama, ternyata kaumnya ini tidak mau beriman, tidak mau mengikuti Nabi Yunus, beriman menyembah
Tuhan yang satu yaitu Allah SWT. Karena kaumnya tidak mau beriman, kalau bahasa Maduranya itu cengkalan, ya, diajak nggak mau. Akhirnya Nabi Yunus berada dalam fase di mana Nabi Yunus itu tidak semangat, turun semangatnya. Mereka diajak nggak mau, ini mereka didakwahi nggak mau. Terus begitu didakwahi, ternyata mereka nggak mau mendengarkan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mungkin karena saking emosinya beliau, mangkelnya beliau, mengajak tetap nggak dengarkan sama kaumnya, pergilah beliau. Nabi Yunus pergi kabur dari desanya itu. Abaqa artinya lari. Abaqa artinya lari. Jadi kalau bahasa Arabnya itu abaqa Abdul Abik. Dalam bahasa Arab itu kalau punya budak yang lari dari tuannya, dia dinamakan Abdul Abik, hamba sahaya yang lari tanpa seizin tuannya. Sehingga diksi yang dipakai dalam Quran itu sesuai dengan kondisinya Nabi Yunus, yaitu lari tanpa pamitan kepada Allah SWT. Adaqa ilal fulki, lari pergi jauh dari desa, masuk ke desa orang lain. Kemudian di situ setelah masuk ke desa orang lain ada kapal. Naiklah Nabi Yunus, karena orang namanya juga lari, gak tahu tujuan, ya, gak tahu tujuan mau kemana. Jalan kaki, ada kendaraan, ikut naik. Ada muatan, ikut pergi. Larilah Nabi Yunus ilal fulki, ke kapal. Dia lari sampai menemukan kapal, naik ke atas kapal al-mashhun. Kapalnya itu kebetulan penuh dengan muatan barang-barang. Kemudian idharaba, maksud dari idharaba ilal fulki itu yaitu idharaba, dia Nabi Yunus, haraba, lari, ila safinati, ke kapal al-mamlu'ah, yang penuh, yang diisi birrukabi, dengan para penumpang. Rukab penumpang, rakibun rukabun. Wa qaulu ta'ala, nyampe di tengah kapal, ternyata badai, ombak besar, petir menyambar, mau hujan. Itu kapal sudah mau jatuh. Kebiasaan orang-orang pada saat itu, ketika ada cuaca yang tidak baik kelihatannya, ya, tidak seperti biasanya, ada petir, kemudian kilat, kemudian ombak besar, ya. Kebiasaan orang-orang pada waktu itu, kalau ada cuaca yang buruk seperti ini, itu tandanya biasanya ada orang yang kabur atau lari, atau ada orang yang berbuat salah. Ada orang yang berbuat salah. Akhirnya mau gak mau, karena kapal itu sudah mau tenggelam, kebanyakan muatan, dibuanglah barang-barangnya dulu. Barang-barangnya dibuang. Setelah barang-barangnya dibuang, ternyata kapal itu tetap mau tenggelam. Cuaca itu masih tetap badai, masih banyak petir dan segala macam, angin dan lain-lain. Mau gak mau, kaptennya pada waktu itu, ya, akhirnya mengusulkan, karena waktu itu Nabi Yunus mengaku bahwa dia yang lari dari tempat desanya, tempat tinggalnya, lari secara tidak baik. Setelah mengaku, ya, kaptennya pada kapal itu akhirnya menyarankan, ini mau nggak mau, setelah barangnya dibuang ke lautan, kapal tetap nggak mau berjalan, kapal cuaca masih mendung, masih badai, ini harus ada orang yang dikorbankan, ada seseorang yang harus loncat ke lautan dikorbankan. Nggak ada, semuanya nggak mungkin mau berkorban kan. Akhirnya kaptennya menyarankan untuk diundi namanya, ditulis namanya semua yang ada di kapal, kemudian dimasukkan dalam kotak, diundi siapa kira-kira yang keluar namanya. Yang keluar, dia yang harus loncat ke lautan. Fasahama, akhirnya diundi, sahama diundi. Fakana minal muhdhabin, yaitu iktara'a ma'aruka bisafina. Nabi Yunus iktara'a yakta'im, diundi, ya, bersama dengan penumpang kapal. Fakana minal maglubin, dan Nabi Yunus itu diundi sekali keluar namanya. Kok Yunus ini yang keluar nih? Kata mereka, karena tahu kalau Yunus ini adalah rajulun soleh, orang soleh, ya. Dia nabi yang diutus kepada kaumnya, tapi
melakukan kesalahan yaitu kabur dari tempat tinggalnya. Yunus yang keluar karena gak enak, akhirnya dimasukin lagi, undi lagi. Masa orang soleh mau dibuang? Diundi lagi 2 kalinya, keluar namanya, ternyata yang keluar adalah namanya Nabi Yunus. Yunus lagi nih, gak enak, akhirnya dimasukin lagi sama kaptennya. Sepakat semua penumpang di situ gak enak kalau membuang Nabi Yunus ini karena orang soleh. Diundi lagi. Ketiga kalinya diundi, keluar, yang namanya keluar adalah Nabi Yunus. Yunus lagi nih. Akhirnya Nabi Yunus sadar karena namanya yang selalu keluar, dia berinisiatif. Akhirnya dia sendiri yang melompat. Berinisiatif melompat sendiri karena namanya yang keluar sebanyak 3 kali. Loncat ke lautan, iltaqamahu wa qaulu ta'ala ilfaltaqamahul hud. Maka dia iltaqama itu ditelan oleh ikan yang besar. Wa huwa mulim, dalam keadaan, dan dia dalam keadaan tercela. Ibtala. Iltaqama maknanya ibtala'a, artinya menelan. Ibtala tu ta'am, saya menelan makanan, ya. Al-hud wa huwa atin, dia hud itu diutus oleh Allah. Memang sebagai bentuk hukuman yulamu alaih, ya, untuk menghinakan atau mencelakakan Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar. Ditelan oleh ikan besar ini karena ikan yang paling besar di lautan adalah ikan paus, sehingga banyak yang mengartikan sebagai ikan paus. Di ayat yang lain, kisah Nabi Yunus juga disebutkan di surah Al-Anbiya-nya. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba. Wa dhannuni, dan dialah Dhannun. Dhannun itu artinya pemilik ikan paus. Nun artinya ikan paus, ikan besar. Maksudnya Dhannun. Dhannun itu nama lain dari Nabi Yunus. Dhannun, Nabi Dhannun artinya Nabi Yunus di surah Al-Anbiya. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba. Tatkala dia pergi dalam keadaan mughadib, dalam keadaan marah, ya. Fadhanna an lan naqdiru alaih. Kemudian Nabi Yunus mengira bahwa kami tidak mampu untuk mempersempitnya, tidak mampu untuk mensulitkannya. Ditelan oleh ikan paus, bangun dalam keadaan sadar. Tatkala di dalam perut ikan paus, ya, terusan ayatnya itu wanada fil dhulumati, memanggil fil dhulumati, dalam kegelapan, karena dalam perut ikan paus tidak ada cahaya sama sekali. Di dalam perut ikan ini tidak ada cahaya, gelap, makanya domir di sini, dhulmun di sini pakai jamak dhulumati. Dia berada memanggil, berdoa kepada Allah dalam kegelapan yang menumpuk, dalam banyak kegelapan. Kata ulama, kegelapan ini ada kegelapan lautan, kemudian kegelapannya ikan paus, kegelapannya di dalam perut ikan paus, yang terakhir kegelapan malam. Jadi Nabi Yunus itu berada dalam ikan paus yang gelap gulita, ya. Tidak ada cahaya sama sekali. Ketika mulai menggerakkan tubuhnya, ternyata dia masih hidup. Nabi Yunus masih hidup saat mau digerakkan tubuhnya. Lanjut ke poin terakhir, ya. Fakana yusabbihu, lihat itu di baris kedua sebelum terakhir. Fakana yusabbihu Allah Ta'ala. Setelah itu cerita tadi, setelah dilempar dari kapal masuk ke perut ikan paus, fakana yusabbihu Allah Ta'ala. Ketemu ya? Baris kedua sebelah. Fakana yusabbihu Allah Ta'ala wa yaqul. Nabi Yunus bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa doanya Nabi Yunus? Apa zikirnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan ini? La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, ya. Nabi Yunus mengikrarkan tauhid dulu ketika berdoa. Subhanaka, maha suci Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maksud subhanaka, menepis semua segala bentuk sifat-sifat yang tidak layak disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal sepenuh tawakal, yakin kepada Allah 1000%. Inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian berevaluasi diri bahwa saya, kata Nabi Yunus, termasuk orang yang zalim.
Ini menarik dari kisah Nabi Yunus ini. Satu, menarik dalam hal apa? Kaumnya Nabi Yunus ketika didakwahi membangkang, tidak mau mendengarkan. Kembali kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Ketika Nabi Yunus sudah marah, sudah emosi, sudah nggak kuat kesal dengan kaumnya, akhirnya Nabi Yunus pergi. Sebelum pergi, Nabi Yunus memperingatkan kepada kaumnya, berimanlah kepada Allah. Kalau kalian tidak beriman, dalam waktu 3 hari, kata Nabi Yunus, akan diturunkan azab. Hamil 3, kaum ini tetap gak mau beriman, tetap membangkang, tetap menyembah berhala. Hamil 1, Hamil 2, hari pertama kemudian hari kedua, Hamil 1 nanti Nabi Yunus pergi. Nah, orang-orang ketika itu datang ke Nabi Yunus, melihat ini katanya Nabi Yunus, katanya Yunus, ya, bakalan ada azab. Coba kita lihat ke rumahnya. Kalau dia bohong, kalau dia di rumahnya, berarti dia bohong. Masa tempatnya mau diturunkan azab, tapi dia tidak pergi dari rumahnya? Kalau dia jujur, berarti harusnya dia sudah pergi. Kalau dia bohong, masih tetap di rumahnya. Karena nggak mungkin azab turun, dia masih di rumahnya. Datang ke rumahnya, lihat, ternyata Nabi Yunus sudah pergi. Baru kaumnya percaya. Baru kaumnya itu percaya. Gak ada orang, Yunus ternyata sudah pergi. Berarti ini Yunus itu jujur, beneran akan ada azab. Baru momen saat itu mereka berbondong-bondong pergi ke lapangan, bertaubat kepada Allah. Laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, semuanya datang ke lapangan nangis-nangis, bertaubat kepada Allah. Azab yang mau diturunkan akhirnya tidak jadi. Hikmah Nabi Yunus pergi dari tempatnya membuat kaumnya beriman, tapi Nabi Yunus yang pergi dari tempatnya membuat dia dihukum masuk ke perut ikan paus. Kata ulama, perginya Nabi Yunus ini tanpa pamitan, tanpa izin kepada Allah SWT, ya. Tidak beristikharah dulu, ya. Akhirnya dihukum. Ya begitulah kira-kira tentang kisah Nabi Yunus. Kemudian doa Nabi Yunus ini, zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya. Disebutkan dalam suatu hadis, man da'a bi du'ai dhinnun, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berdoa dengan doanya Dzannun ini, ya, dengan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ustujiba lahu, maka akan diterima, maka akan diijabah. Kemudian dari doa Nabi Yunus dan kejadian hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus ini, pertama, kita ini harus senantiasa mengingat Allah dalam keadaan lapang, supaya Allah mengingat kita dalam keadaan sempit. Nabi Yunus adalah orang yang saleh, bertakwa, beramal saleh, beribadah kepada Allah Ta'ala di waktu-waktu lapang. Akhirnya ketika Nabi Yunus dalam kesulitan, di waktu yang sempit, berada dalam perut ikan paus, Allah tolong dia, ya. Allah tolong dari perut ikan paus tadi. Nabi bersabda, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, ketahui Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenali kalian, mengingat kalian di waktu sempit. Kemudian hikmah yang kedua, yang menarik dari doa Nabi Yunus ini, Nabi Yunus itu kondisinya berada dalam kegelapan, kesempitan, perut ikan, dalam perut ikan. Tapi Nabi Yunus di doanya tidak minta, ya Allah keluarkan saya, ya Allah selamatkan saya. Tapi Yunus itu mengungkapkan kondisinya sebagai bentuk doa. Doa, kondisinya beliau yang diungkapkan. La ilaha illa anta. Bukan minta dikeluarkan, minta diselamatkan, tapi kondisinya yang sedang kesulitan yang diungkapkan. Jadi itu boleh kita kalau tidak ingin mengungkapkan doa kita atau ingin mengungkapkan keadaan kondisi kita, boleh berdoa seperti Nabi Yunus ini. Ternyata di nabi-nabi yang lain juga begitu. Contohnya Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji dengan penyakit, ya, bertahun-tahun dengan gatal-gatal. Nabi Ayub tidak meminta, ya Allah sembuhkan saya. Tapi doanya dia itu seperti apa? Doanya, wa ayyubu idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kata Nabi Ayub, doanya Nabi Ayub, ya. Anni massaniyad durru, saya sakit ya Allah. Anni massaniyad durru, saya kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah, ya, Tuhan yang Maha paling penyayang di antara para orang yang sayang.
Wa anta arhamur rahim. Enggak mengungkapkan isi hatinya, tapi memberitahu kondisi keadaannya. Ini doa-doanya para nabi. Kemudian setelah Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, di ayat selanjutnya ini fastajaballahu lahu wa najjahu minal ghammi, ya, Allah mendengar, mengijabah doanya, wa najjahu, dan menyelamatkan Nabi Yunus minal ghammi, dari kesedihan, dari kegalauan, kegundahan yang dia alami, ya. Ini di pelajaran fikih kelas 3. Idza ghumma 'alaikum faqduru lahu. Idza ghumma 'alaikum faqdiru 'iddata salasina Sya'ban. Jadi ghumma itu asal maknanya adalah mendung, yang sampai enggak kelihatan awannya. Nabi Yunus itu kelihatannya kondisinya seperti itu. Galau, sedih, gelap. Pikirannya sudah gelap petang, jadi udah nggak tahu arah mau kemana, nggak tahu, bingung. Berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di dalam perut ikan itu ketika Nabi Yunus berdoa, disebutkan dalam hadis Anas, ya, secara mauquf, bahwa para malaikat itu mendengar suara yang lirih. Para malaikat itu mendengar suara yang lirih. Sautun gharibnya, sautun ma'ruf fi ardin gharibah, kata malaikat. Dalam sebuah hadis ada suara yang ma'ruf, yang dikenal, tapi fi ardin gharibah, di tempat yang asing, di tempat yang jauh sekali. Siapa ini ya? Suara tasbih yang malaikat dengar di tempat yang jauh, yang asing. Kata Allah, ala ta'rifu dzak, kamu tidak tahu siapa itu? Innahu ibadi Yunus, dia adalah hambaku Yunus. Wa kadzalika yunjillahul mu'minin, dan begitulah Allah yunji, najayanji, menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi kondisi doa ini juga bisa kita pakai, tidak cuma dalam keadaan di dalam perut ikan paus. Semua orang yang mengalami kondisi yang sama, kegalauan dalam hatinya, kegundahan, kesempitan, bingung mau kemana tujuannya, baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Naktafi bihadzal qadar. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Naktatim bidoa kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.